Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan dan kami hormati, dari Arkana Digital hafizakumullahu ta'ala. Pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas segala nikmatnya Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat berkumpul kembali di majelis rutin kajian pekanan Arkana, yang mana tidak lain tidak bukan diadakannya kajian ini adalah supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan memberikan surganya kepada kita kelak. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di antara cara termudah bagi seseorang untuk diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga adalah dengan bersama-sama belajar terkait agama. Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, sekaya apapun kita, jika tidak memiliki waktu untuk duduk di majelis ilmu, niscaya kita akan menjadi orang yang merugi. Dan ini adalah suatu kelaziman. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka tentu jawabannya tidak. Orang yang berilmu dia tahu dunia bukan tempat terakhirnya, tapi akhirat adalah tempat terakhir dirinya. Dan dia ketika ingin mendapatkan surga maka harus ada yang diusahakan, harus ada yang dikeluarkan, harus ada yang dikorbankan. Gak bisa santai-santai. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang sudah mengadakan kegiatan yang semoga bermanfaat ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan senantiasa kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya terkhusus istri dan juga anaknya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berupaya mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan
larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti. Baik, Bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana judul yang sudah disampaikan, pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah nasihat untuk para pencari nafkah. Nasihat untuk para pencari nafkah, ya. Berbicara tentang nafkah, maka nafkah adalah harta yang dikeluarkan untuk keluarga secara khusus, ataupun nafkah atau nafkah yang artinya bisa dibilang sebagai sedekah, ya. Dan ini mencakup keduanya. Dan berbicara tentang nafkah, maka boleh kita sebut sebagai mencari rezeki, mencari rezeki. Dan ini adalah kebiasaan manusia pada umumnya. Setiap kita pasti berusaha, berupaya untuk mencari rezeki. Nggak ada yang enggak. Banyak diantara kita yang bekerja dari pagi, pulangnya malam. Itu tujuannya untuk mencari rezeki. Karena diantara bentuk rezeki tersebut adalah mencari makan. Jika tidak makan, maka tidak hidup. Betul seperti itu? Antum apa tujuannya cari rezeki? Tidak lain tidak bukan untuk survive, untuk bertahan hidup. Kalau antum nggak mencari rezeki, nggak bekerja, nggak mencari nafkah, nggak akan bisa survive. Suatu saat pasti akan gugur di jalannya. Tapi kita tahu bahwasanya kebiasaan manusia itu, atau sudah menjadi kelaziman manusia mencari rezeki. Dan kita semua sama-sama tahu, kita betul-betul mencintai yang namanya rezeki, terkhusus harta. Tanpa kita pungkiri, itu adalah suatu kelaziman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu betul-betul cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Siapa sih diantara kita yang gak suka harta? Semua kita suka harta. Semua kita suka duit. Suka bermewah-mewahan, itu kita suka. Mau siapapun itu. Mau ustadznya, mau bukan ustadznya. Sama-sama suka uang. Sama-sama suka harta. Ini bukan berarti kita mau menuduh, enggak. Tapi Allah yang mengatakan, ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kepada harta itu cintanya berlebihan, keras kecintaannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya manusia fitrahnya itu suka dengan harta, maka sebenarnya boleh-boleh saja suka dengan harta. Tapi jangan sampai ketika kita cinta dengan harta, kita malah terjatuh ke dalam perkara yang Allah murkai. Kita sebagai pencari nafkah tidak boleh terlena, tidak boleh tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Betul kita cinta harta, tapi jangan sampai kita melakukan perkara yang dengan perkara tersebut kita dapatkan harta yang haram. Karena harta yang haram, kata Nabi SAW, ya, beliau katakan, ayyuma min lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa saja daging yang terbuat atau yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas untuk daging tersebut. Setiap kali kita mencari harta dengan cara yang Allah murkai, maka siap-siap itu nanti hartanya yang sudah berubah menjadi daging akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka poinnya adalah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cinta harta boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan, bahkan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW terkait harta itu, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwa,
manis, enak untuk dilihat. Khadira, hijau, untuk dinikmati enak, untuk dipandang pun juga sedap. Kata Nabi SAW seperti itu. Maka inilah dunia. Tapi orang yang beriman gak akan pernah berharap dari dunia. Karena dunia dibandingkan dengan seekor bangkai kambing itu gak ada apa-apanya, kata Nabi SAW. Ya. Dan di sabdanya yang lain Nabi katakan, mal faqru akhsha alaikum. Aku itu enggak takut kefakiran menimpa kalian, enggak. Kata Nabi, aku tidak takut kalian menjadi orang-orang fakir, enggak. Bukan kefakiran yang aku takutkan dari kalian. Iya. Akan tetapi yang aku takutkan dari kalian adalah kalian berlomba-lomba dalam mencari dunia, bukan mencari akhirat. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dulu itu berlomba-lomba cari dunia. Kemudian apa kata Nabi? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dan kalian akan hancur sebagaimana mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan judul nasihat untuk para pencari nafkah. Kita semua di sini, ana, antum semua sama-sama cari nafkah. Tapi ada batasan-batasannya dalam mencari nafkah. Dan ada konsep-konsep dalam mencari nafkah atau rezeki itu sendiri. Nggak bisa kita semau-maunya. Karena repot nanti pertanggungjawabannya kalau kita nggak pinter-pinter cari konsep yang benar dan yang sesuai dengan petunjuk dari Allah dan juga Rasulnya SAW. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ketika mencari nafkah harus diniatkan dalam rangka beribadah. Dalam mencari nafkah harus diniatkan dalam mencari pahala. Harus diniatin. Karena kalau nggak diniatin, usaha yang kita lakukan, bangun dari subuh, siap-siap, macet-macetan, nyampe kantor dimarahin bos, kerjaan nggak kelar-kelar, pulang pun macet lagi, sampai rumah dimarahin lagi sama istri, anak pun ngambek-ngambek, mbak, ente pergi ane tidur, ente pulang ane juga lagi tidur, mbak, kapan mainnya, mbak? Itu anak kalau bisa ngomong kayak gitu ngomongnya. Tapi lihat, kalau kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai sebagai ibadah. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa sih harus kita niatkan untuk ibadah? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bekerja dalam niat ibadah. Di antaranya adalah sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Mulk Allah katakan, ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, ya. Atau huwallazi khalaqakum, ya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Itu ayat berapa itu? Ya. Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur, ya. Ayuh. Ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah yang menjadikan bumi untuk kalian mencari harta, tunduk untuk kalian. Ini Allah, dunia Allah jadikan untuk kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian. Maksudnya apa? Berjalan cari itu harta. Wa kulu mir rizqi, dan makan dari rezeki yang telah Allah kasih kepada kalian. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan kembali.
kepada Allah kalian akan kembali. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah yang perintahkan kita untuk mencari rezeki. Ketika ada perintah, itu tandanya bernilai ibadah. Nah, kebanyakan di antara kita tidak berangkat dari rumah dengan niat, ya Allah, aku keluar dari ini rumah untuk mencari nafkah agar aku bisa memberi makan anak dan istriku. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, jadikanlah ini beribadah, bernilai ibadah di sisimu. Ada di antara kita yang kayak gitu? Ada di antara antum yang tadi pagi seperti itu niatnya? Jujur dengan diri sendiri. Antum berangkat aja. Pulang ya pulang aja udah. Nyampe kantor ya udah pulang. Kerja sebagaimana biasanya. Tapi pernah nggak dari rumah betul-betul antum niatin? Sebelum pakai helm, sebelum manasin mobil, antum niat, ya Allah, bismillah, ini aneh kerja dalam rangka ibadah supaya anak aneh, istri aneh bisa makan. Ya Allah, terimalah. Nah, ada di antara kita yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Padahal kalau kita niatin, ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai suapanmu kepada istrimu itu bernilai sebagai sedekah. Cuman suapin doang, nyuapin, bayangin. Itu dihitung sebagai sedekah atau dihitung sebagai pahala nafkah. Lalu gimana kalau misalnya antum kasih uang belanja, kasih uang makan, uang minum, uang baju dan lain sebagainya. Tapi dengan niat apa? Dengan niat ibadah. Bukan kebiasaan. Kalau antum melakukan sesuatu karena kebiasaan, nggak ada pahalanya. Tapi kalau ada unsur ibadahnya, niatnya karena Allah, biiznillah dapat pahala di situ. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Berbicara tentang mencari nafkah juga, ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan orang yang mencari nafkah dengan orang yang berjihad di jalan Allah itu sama pahalanya. Subhanallah. Tapi orang yang mencari nafkah yang kayak gimana? Mencari nafkah karena kebiasaan atau karena betul-betul niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, mana kita? Mau gak kita sejajar dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Kalau iya, maka simaklah sabda Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, ya, ayat yang paling terakhir, ayat ke-20. Ya. Allah katakan, ya, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah itu tahu ada di antara kalian yang sakit nantinya. Atau ada di antara kalian yang mencari rezeki, cari nafkah. Dan Allah juga tahu ada di antara kalian yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau katakan, enggak berlebihan kalau ada orang yang mengatakan orang yang cari nafkah dengan orang yang berjihad itu pahalanya sama. Ya. Maka dari itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita berangkat dari rumah, niatkan kita kerja bukan karena sekedar menunaikan kewajiban kita atau akad kita dengan bos. Tapi tanamkan, aku berangkat dalam rangka ibadah untuk menafkahi keluargaku. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ya. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang luar biasa. Semua amalan kalau nggak ada niat ibadahnya, nggak dihitung sebagai ibadah. Tapi kalau semua amalan antum niatkan jadi ibadah, biidznillah jadi ibadah. Ya. Makanya kata Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, ya, antum minum kopi, kalau niatnya untuk bisa biar kerjanya makin semangat, cari nafkahnya semakin jos, biidznillah antum minum kopi itu dapat pahala. Minum kopi supaya bisa baca Quran. Minum kopi supaya bisa qiyamul lail. Bukan berarti minum kopi dapat pahala secara mutlak, enggak.
Apalagi orang yang mati di dalam kerongkongannya ada kopi nanti masuk surga. Enggak, bukan kayak gitu. Ya. Tapi niatnya untuk apa dulu nih minum kopi? Kalau sekedar minum nggak ada pahalanya di situ. Tapi kalau antum minum niatnya untuk ibadah supaya membantu saya mau baca Quran ntar malam. Saya nggak mau ngantuk, saya mau nyelesain kerjaan nih. Karena ini kerjaan yang dapat menyebabkan saya dapat rezeki. Biidznillah antum minum kopi itu dapat pahala. Maka perkara niat ini perkara yang harus setiap hari kita perbaiki. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau katakan, ya, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu ilayya. Enggak ada perkara yang lebih susah untuk ane obatin selain niatku. Kenapa? Karena niat ini seringkali berbolak-balik. Kita orang mau sholat, ternyata niatnya berubah. Harusnya karena Allah jadi karena bos. Niatnya mau ngaji karena Allah, ternyata karena sungkan. Ntar apa kata teman kalau aneh gak ikut kajian? Repot. Ya, maka niat ini perkara penting. Ya. An-niyah sya'nuha 'azim. Niat itu kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ketika kita sudah tahu mencari rezeki harus diniatkan, mencari rezeki harus lillahi ta'ala, maka ada di antara beberapa konsep-konsep rezeki yang harus kita pelajari bersama dan kita ketahui. Ya. Di antara konsep rezeki yang pertama tidak lain tidak bukan rezeki sudah dicatat oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rezeki ana, rezeki Syekh Revan, rezeki antum semuanya udah dicatat sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maksudnya apa sih Ustaz? Maksudnya adalah lan yamuta 'abdin hatta tastawfi rizquha. Seorang hamba enggak akan mati kecuali rezekinya udah selesai. Kita enggak akan mati kecuali rezeki kita udah nyampe ke kita semua. Ini bukti kalau Allah telah mencatat semua rezeki kita. Jadi kalau kita hari ini dapat rezeki, itu tandanya itu rezeki kita. Tapi kalau ternyata hari ini kita nggak dapat, tandanya itu bukan rezeki kita. Dan kita nggak perlu khawatir kalau ternyata hari ini nggak dapat. Ya. Kenapa? Karena rezeki udah tercatat. Dan kita nggak akan mati kecuali rezeki kita udah sampai ke kita. Tapi kebanyakan di antara kita kan nggak seperti itu pemikirannya. Mereka nggak tahu kalau rezeki itu sudah tercatat. Gitu. Akhirnya apa? Mencari cara agar bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang instan. Contohnya apa? Main slot, ya kan? Judi. Allahu Akbar. Ya, dia kira dengan main judi, dengan pasang sana pasang sini itu dia bakalan dapat uang. Enggak, sama sekali enggak. Malah kehancuran yang akan menghantui dirinya nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah sudah mencatat rezeki saya sejak 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi, mau gimana pun kuatnya kita cari rezeki, maka kalau Allah nggak kasih ya nggak dikasih. Kalau Allah nggak catat ya nggak dikasih. Kalaupun ternyata nggak seperti itu, maka ya sudah, semua sudah Allah tetapkan. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, rezeki sudah tercatat. Maka kita nggak perlu khawatir. Insya Allah rezeki antum bakalan sampai ke antum. Kalau rezeki antum istrinya 4, insya Allah rezekinya istrinya 4. Tapi kalau ternyata istri antum cuma 1, ya udah atuh, sabar, mau gimana lagi? Ya.
Intinya kalau belum dapat itu belum rezeki, kalau dapat berarti tandanya itu rezeki kita. Simple. Orang kalau berilmu simple mikirnya, nggak pusing dia. Kenapa? Ya itu tadi, rezeki sudah tercatat. Baik. Adapun yang kedua di antara konsep yang disebutkan oleh para ulama adalah rezeki itu diperoleh dengan sebab dan akibat. Dan betul rezeki sudah dicatat, tapi nggak bisa dengan cara duduk-duduk doang. Maksudnya duduk-duduk doang itu nggak kerja. Bukan berarti duduk-duduk di kursi depan laptop terus dibilang nggak dapat, enggak, tetap dapat karena antum usaha di situ. Tapi kalau cuma duduk-duduk nggak jelas, ngedeprok doang, nggak bakal dapat. Iya. Dan ini harus kita yakini bersama. Ya. Jadi jangan sampai ada di antara antum yang mengira, oh ya udah Ustaz, kan rezeki udah dicatat. Buat apa kita bekerja lagi? Buat apaan? Kan udah dicatat Ustaz. Mau gimana pun ya enggak. Udah, biarin aja Ustaz. Ntar juga datang sendiri. Enggak seperti itu. Ada yang harus antum upayakan dan antum usahakan. Sebagaimana kita orang kalau lapar. Kalau lapar diem aja emang biar kenyang? Kan enggak. Kita cari makanan, kita cari minuman. Biar apa? Biar kenyang. Kalau enggak kayak gitu enggak bakalan kenyang. Ya. Kalau enggak kayak gitu nanti mati konyol, na'udzubillah. Ya. Sama halnya dengan kematian, antum tahu sendiri. Kematian itu sesuatu yang pasti atau tidak? Ana mati, antum mati kan? Terus buat apa antum beramal? Buat apa antum cari makan? Kalau ujung-ujungnya mati juga. Kenapa? Supaya bisa bertahan hidup, supaya kita nggak mati kalau bisa. Padahal kita sama-sama tahu kita bakalan mati. Tapi kita tetap makan, tetap cari minum, tetap cari duit, tetap ibadah. Ya. Nah ini banyak di antara kita yang salah kaprah dalam memahami konsep rezeki. Rezeki betul sudah dicatat, tapi tidak melazimkan seseorang untuk tidur-tiduran. Justru sebaliknya, dia harus berusaha. Kalau tidak berusaha nggak akan dapat. Ya. Baik. Makanya Allah tadi katakan, famshu fi manakibiha. Berjalan kalian udah cari itu harta. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah katakan, ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila sholat udah ditegakkan, silakan kalian menyebar di dunia. Maksudnya cari duit, cari itu harta. Ibadah harus dulu, baru setelah itu cari nafkah. Ini menunjukkan kita orang harus mengeluarkan sebab dan akibat, menunaikan sebab dan akibat. Ini konsep rezeki yang kedua. Kemudian di antara konsep rezeki bagi sang pencari nafkah, ya, adalah rezeki tidak melulu harta. Rezeki tidak melulu harta. Banyak di antara kita yang mengira bahwasanya rezeki itu harus uang, harus mobil, harus motor, harus rumah. Enggak. Ada banyak rezeki yang tidak berbentuk harta. Contohnya apa? Istri yang solihah. Rezeki atau enggak? Rezeki banget. Kalau yang jomblo mana tahu? Kalau yang jomblo mana nggak ngerti. Nggak akan ngerti. Mau gimana pun. Tapi kalau udah punya istri soleha, wah luar biasa nikmat dunia. Nikmat dunia. Makanya Nabi SAW katakan apa? Ad-dunya kulluha mata'. Yang namanya dunia semuanya itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia istri soleha. Bukan mobil mewah, bukan motor, bukan sepeda, bukan. Istri soleha. Antum kalau punya istri soleha, abang ayo bang ngaji bang ayo bang jalan-jalan kita orang tadabbur alam. Pernah antum diajak kayak gitu? Belum pernah. Karena nggak punya istri, gimana mau belum punya istri mau ngarang, ya. Abang ayo kita sholat, ayo kita baca Quran. Ini maksudnya apaan sih bang? Ini maksudnya apa sih?
kok nggak paham-paham ya tentang agama nih. Bang, kita orang pengen ke surga bareng kan bang. Abang sayang nggak sama Neng? Jangan nikah lagi ya bang, biar nanti istrinya aneh doang, kata dia. Pernah antum kebayang kayak gitu? Nggak pernah, karena belum punya istri. Kalau udah punya istri beda cerita. Dalam hati yang udah punya istri, Ustaz, kenyataannya mah di lapangan kayak gitu, Ustaz. Fa'ala kulli hal, ini rezeki. Antum punya istri solehah, itu rezeki. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, perempuan itu kan bengkok. Mau yang solehah pun tetap bengkok. Ya. Omongannya tetap aja nyelekit. Mau gimana pun. Makanya kata para ustadz kita, kalau ada istri ngomong, kemudian kita sakit hati, berarti kita salah. Jadi laki jangan baperan. Omongan perempuan semuanya jangan dimasukin ke dalam hati. Ada yang dimasukin, ada yang enggak. Mau gimana pun kita harus jadi qawwam. Mau gimana pun. Ya. Jangan sampai gara-gara dia cuma nyinggung kita, kemudian ego kita kena, selesai semua. Enggak kayak gitu. Fa'ala kulli hal, istri solihah itu rezeki. Rezeki. Dan rezeki yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara rezeki yang tidak berbentuk materi adalah anak yang soleh dan solehah tentunya. Ya, buat kita orang tua kalau punya anak soleh, anak solehah, luar biasa, luar biasa. Tapi kalau kita nggak punya anak yang soleh dan solehah, aduh, beban pikiran, panen dosa yang ada malahan kita, belum tentu dia bisa doain kita dan yang semisalnya. Ya. Maka ini diantara ya, rezeki. Kalau kita orang punya anak soleh dan solehah. Di antara harta atau rezeki yang tidak berupa materi adalah kesehatan. Ya Allah, antum sehat itu bukan rezeki emang? Itu rezeki banget. Ya, rezeki banget itu. Nggak ada yang bisa ngalahin kenikmatan punya kesehatan, itu nggak ada. Antum mau ngapa-ngapain aja enak kalau sehat. Tapi kalau misalnya sakit, mau di depan antum ada makanan harga juta-jutaan juga gak bakalan ngaruh. Percuma. Antum kalau sakit, kaki na'udzubillah patah, mau naik mobil gak bisa, padahal tuh mobil BMW. Mau mobilnya apa kayak kalau misalnya ternyata sakit ya gak bakalan enak naik mobilnya. Naik mobil malah kedinginan, gak bisa injek pedal dan lain semisalnya. Ya. Maka rezeki tidak selalu berupa materi. Rezeki tidak selalu berupa materi. Dan ada rezeki yang tidak kalah luar biasa, tapi tidak berupa materi, yaitu nikmat hidayah. Hidayah ya ikhwan, hidayah. Gak ada yang bisa ngalahin nikmat hidayah. Antum bisa duduk di sini mendengarkan kajian, itu nikmat luar biasa. Gak semua orang seperti antum. Ya. Ketika antum duduk di majelis ilmu, itu ada malaikat yang menaungi antum dan memuji-muji nama antum, menyebut-nyebut nama antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita semua dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Nikmat apa yang kurang dari kita para penuntut ilmu? Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Berbicara tentang rezeki, maka rezeki tidak melulu berupa materi. Ya. Baik. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang rezeki, konsepnya sudah kita pelajari. Maka yang berikutnya adalah apa kiranya sebab-sebab yang menjadikan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Disebutkan rezeki itu sebabnya dua. Ada sebab duniawi, ada sebab ukhrawi. Sebab duniawi kita semua tahu caranya, ya. Karena Nabi juga katakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Jadi kita semua kan beda-beda nih. Antum ada yang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Udah, urusan duniawi itu urusan antum. Tapi urusan ukhrawi atau sebab mendapatkan rezeki, jalur ukhrawi, maka ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Ya.
Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita orang yang memberi rezeki siapa? Allah, nggak ada selain Allah. Mau kita sehebat apapun, bukan kita yang kasih kita rezeki. Mau secanggih apapun kerjaan kita, bukan bos kita yang kasih kita rezeki. Jadi jangan pernah bergantung kepada orang-orang, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah adalah zat yang memberi rezeki. Caranya gimana agar Allah kasih kita rezeki? Bertakwa. Nggak ada yang lain. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka yang demikian itu cukup baginya. Teman-teman, antum tidak boleh bergantung kepada manusia. Ini anak tekankan. Karena Nabi pernah bilang, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tasudda faqatuh. Wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah fayushikullahu birizqin ajil aw ajil." Siapa yang ditimpa kesulitan, tapi kesulitan tersebut dia limpahkan kepada manusia, kesulitannya nggak akan pernah selesai. Dan siapa yang ditimpa kesulitan, kemudian kesulitannya tersebut dia kadukan kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki, baik itu yang disegerakan atau yang ditunda. Ini kata Nabi. Nabi la yantiqu 'anil hawa. Nabi itu nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya sendiri. Apa saja yang Nabi bilang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman-teman, agar antum diberi rezeki, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan kepada antum pribadi, gue bisa kok kerja, sehat kok insya Allah dapat nih, insya Allah dapat. Belum tentu. Atau berharap kepada bos, belum tentu juga. Bisa jadi ada kejadian-kejadian yang menjadikan kita terhalang dari rezeki. Tapi kalau kita sandarkan bertakwa kepada Allah, dapat pasti dapat. Maka yang pertama bertakwa. Yang kedua berdoa. Dan ini banyak diantara kita yang lupa. Kenapa? Padahal Nabi SAW setiap pagi beliau minta kepada Allah agar diberikan rezeki. Apa doanya? Angkat tangan. Tafadhol. Barakallahu fiik. Tafadhol. Nih MC boleh tapi dapat. Boleh ya, rezeki beliau. Dia usaha. Insyaallah. Baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Itu setiap pagi Nabi bilang. Setiap pagi. Antum tadi pagi doa. Tadi pagi antum doa. Habis subuh, jangan doa makan mulu. Doa cari rezeki yang halal, amalan yang diterima, ilmu yang bermanfaat. Doa minta sama Allah. Banyak diantara kita yang seperti itu. Kemudian ada juga diantara doa yang Nabi SAW panjatkan terkait rezeki. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Pernah antum doa kayak gitu? Pernah sesekali paling besar. Tapi Nabi rutin. Ya Allah, lindungi aku dari kefakiran. Itu Nabi. Setiap hari beliau berdoa seperti itu. Dan ada lagi doa yang Nabi juga bacakan, sering baca. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikanlah aku kaya dengan harta yang halal-halal aja, dan jauhkan aku dari yang haram-haram, dan berikanlah aku perasaan cukup dari selain dirimu ya Allah. Ini doa Nabi dan beliau rutin baca. Lah kita baca doa jarang. Walaupun doanya ya yang begitu-begitu. Minta istri 4, ya 1 aja belum dapat. Nggak bisa.
realistis. Maka di antara cara agar kita bisa mendapatkan rezeki adalah dengan berdoa. Ya. Yang ketiga, di antara cara agar kita bisa mendapatkan rezeki adalah dengan silaturahim. Silaturahim, antum sambung tali hubungan rahim antum. Ya. Terkhusus ring pertama, bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante, paman, bibi, anak, cucu, ipar enggak, sepupu enggak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kapan antum berkunjung, kapan antum nelpon, kapan antum nanya kabar, apapun bentuknya dalam rangka menyambung tali silaturahim, ingat sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen rezekinya dilebarin, dipanjangin, dan umurnya dilamain, maka sambung tuh tali silaturahim. Antum punya adik, hubungin, telepon. Coy, gimana ya kabar, sehat? Udah sholat belum? Udah ngaji? Mbak, udah gimana kabarnya, sehat? Udah sholat belum? Dan lain seterusnya. Umi, Abi, gimana kabarnya, sehat? Udah minum obat belum? Udah makan belum? Tanya. Kalau nggak bisa berkunjung, telepon. Tapi kalau bisa berkunjung, datengin. Antum mungkin mengira ketika antum punya orang tua di kampung, keluarin tiket, ngurangin waktu, jam kerja ketinggalan. Ini bukan berarti mengurangi harta antum, bukan. Justru sebaliknya. Nabi katakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang pengen dilebarin tuh rezekinya, maka sambung silaturahimnya. Nah, kita seperti itu enggak kita lakukan. Kita cuma berusaha dengan usaha yang kita pikir itu bisa melapangkan rezeki kita, padahal enggak. Ya. Ada cara yang mudah tapi kita nggak ngambil cara yang mudah. Kita lebih ngambil cara yang susah. Orang tua masih hidup di rumah itu disayang, dirawat. Meskipun terkadang mereka merepotkan kita, menurut kita. Ada anak-anak yang durhaka, na'udzubillah, dengan orang tuanya sendiri. Nggak pernah ngirim uang, nggak pernah jenguk, nggak pernah nelpon, nggak pernah nanya kabar, kurang ajar. Terus orang seperti itu mau berharap rezekinya dilebarin? Nggak akan. Maka ketika kita merasa, oh kok sulit banget ya rezeki ya, kenapa dah? Coba tanya, udah nelpon Umi belum? Udah nelpon Abi belum? Udah nelpon adek, om, tante, kakek, nenek? Tuh, ring pertama kita, orang udah kita teleponin belum? Udah tanya kabar belum? Belum. Kalau belum, segera telepon. Dengan itu biidznillah ta'ala rezeki antum lebar dan umur antum panjang. Ya. Kemudian yang keempat ini boleh dibilang agak-agak sensitif, tapi harus disampaikan. Di antara cara agar mendapatkan rezeki adalah dengan menikah. Menikah adalah salah satu di antara cara mendapatkan rezeki. Ya. Siapa yang belum nikah? Jujur, jangan malu-malu. Dominasi atau minoritas apa mayoritas yang belum nikah di sini? Minoritas. Oh, Masya Allah. Siapa yang minoritas? Coba angkat tangan. Ya barangkali ada saudaranya ngelihat, ini kayaknya orang cocok sama sepupu aneh nih. Barangkali sepupu. Paling depan, Masya Allah. Belum juga antum? Masya Allah. Ini kameramen juga belum nikah? Ya salam. Ternyata kameramen pun belum nikah. Ternyata kameramen gak selamat. Kameramen gak selamat ternyata. Ya semoga Allah mudahkan. Allah karuniakan calon istri yang solehah, yang subur, yang bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan. Wallahi nikmat. Antum buru-buru udah nikah dah.
Tapi sebenarnya sih ana nggak nyalahin yang belum nikah ya. Ana salahin yang udah nikah. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Coba tuh orang-orang yang udah nikah bertanggung jawab kepada orang-orang yang belum nikah. Suruh mereka nikah, cariin calonnya. Nih kita yang udah nikah bertugas. Jadi jangan malah dibully itu orang yang belum nikah. Kita bantu nyariin nih, ada nih, mau nggak? Cocok nggak nih kira-kira sama ente? Bismillah udah. Itu tugas yang dari Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Nikahin mereka. Cariin calonnya. Buat bapak-bapak, saudara-saudara yang udah nikah. Nih, cariin teman-teman kita orang yang belum nikah, ya. Insya Allah pahalanya gede buat antum. Nah, kata Allah setelahnya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka nanti na'udzubillah jadi orang yang fakir, insya Allah Allah jadikan mereka kaya. Dengan cara apa? Nikah. Makanya kata Nabi SAW, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan cara nikah. Makanya orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Ini benar sebenarnya, benar pada tempatnya, tapi terkadang ada keliru juga. Ya, nggak punya apa-apa tapi pengennya isi terus. Akhirnya apa? Nggak kerawat tuh anak. Akhirnya nyusahin orang lain. Jadi nggak bisa juga kita benerin. Tapi emang bener, semakin banyak anak ada rezekinya. Karena setiap anak punya rezeki sendiri-sendiri. Ya, jadi rezeki si anak bukan ada di bapak, bukan ada di ibu, enggak. Ya. Fa'ala kulli hal teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Buat kita yang sudah menikah, empatilah dengan teman-teman yang belum nikah. Adapun teman-teman yang belum nikah, usahakan segera menikah. Apalagi kalau sudah hidup di zaman yang seperti ini, fitnahnya semakin besar, godaannya semakin berat. Ya, na'udzubillah, yang udah nikah aja seringkali terjatuh, apalagi yang belum nikah gitu loh. Fa'ala kulli hal. Ya. Ingat diantara cara mendapatkan rezeki dengan menikah. Kata Nabi SAW, thalathun haqqun 'ala Allah 'aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah bantu. Yang salah satu diantaranya adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Ya. Maka menikah adalah salah satu diantara cara mendapatkan rezeki. Dan yang terakhir diantara sarana atau cara agar kita mendapatkan rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar. Wallahi dosa kita banyak. Dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Maka caranya adalah dengan beristighfar, tidak hanya sekedar menggugurkan dosa, tapi juga mengantarkan rezeki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Nuh di dalam firman Allah surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada mereka, mintalah ampun, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni dengan berlebih-lebihan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan untuk kalian hujan. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dan Allah akan lebarkan untuk kalian, berikan kepada kalian harta dan anak-anak keturunan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan berikan kepada kalian tanaman-tanaman, dan Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Maka teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, terkhusus kepada sang pencari nafkah, ya, bertakwalah kepada Allah, dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa hubungi keluarga terdekat, dan jangan lupa untuk nikah, entah itu nikah lagi, itu terserah antum. Atau yang kelima adalah jangan lupa untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan rezekinya kepada kita senantiasa, dan semoga Allah jauhkan kita dari kesulitan dalam mencari rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilahkan, jika tidak ada kita cukupkan. Walhamdulillah. Tafadhol. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang masih live. Masya Allah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah berikan berkah dan rahmatnya untuk Ustaz Afdal dan keluarga, juga teman-teman yang hadir di majelis ilmu di Akbar. Amin. Kalau rezeki udah diatur lama sebelum kita lahir, kan kita nggak perlu khawatir. Tapi gimana cara menentukan harus menyesuaikan effort kerja? Kalau banting tulang sampai bolak-balik atau biasa kerjanya kan rezekinya udah diatur. Gimana nemuin titik tengahnya? Soalnya kerja kurang juga nggak boleh, kerja berlebihan juga nggak boleh, apalagi sampai ninggalin ibadah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu. Baik, barakallahu fiikum, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Fa'ala kulli hal. Pertanyaan beliau ini itu jawabannya satu. Jawabannya satu cuman. Kata Nabi SAW, fa ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Pokoknya kalau dalam bekerja itu yang bagus. Yang bagus maksudnya gimana? Yang proporsional dan profesional. Berarti gimana? Setiap kita kan beda-beda effort kerjanya kan. Emang bisa dipukul rata? Kan nggak bisa. Kita ada yang sanggup kerja dari jam 8 cuma sampai jam 3 ada. Ada yang bisa dari jam 8 sampai lembur bisa ada. Kalau itu kan berarti kan sesuai dengan masing-masing. Fa'ala kuliah kita kudu maksimal. Nggak boleh kelewatan. Kelewatan sama maksimal sama atau enggak? Nggak sama kan? Nggak boleh juga terlalu kurang. Kurang maksudnya gimana? Antum dikasih tugas dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya udah stay di situ sampai jam 5 sore. Jangan pulang lebih cepat kecuali antum udah izin. Ya, itu maksudnya. Fa'ala kulli hal ajmilu fit talab. Ajmilu, inilah kalau bahasa Indonesia ini susah. Terjemahan bahasa Indonesia itu susah. Jadi ajmilu fit talab itu maksudnya maknanya tuh kurang lebih perbaguslah. Yang bagus-bagus dalam mencari rezeki itu. Maksudnya maksimal. Jangan kelewatan, jangan kurang. Tapi bagus. Gimana bagus? Antum yang lebih tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Seperti itu kurang lebih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ada yang mau bertanya lagi? Halo. Amin. Kita semua dan umat muslimin. Amin, amin, amin. Sebenarnya berbicara tentang, saya senang karena Ustaz memberikan berdasarkan konsep-konsep. Jadi kita berpikir berdasarkan fundamental rezeki itu apa. Mungkin saya pernah menanyakan juga ke Ustaz Asul, cuman saya ingin dapat juga banyak hikmah dari Ustaz, mungkin bagaimana yang ada di surat An-Najm yang wa'anahu huwa awwaqna. Tuh. Ini mungkin ada relevansinya dengan pertanyaan sebelumnya ketika rezeki itu ditakar 50.000 tahun lalu. Tapi Allah itu yang membuat seorang itu kaya dan seorang itu berkecukupan gitu. Betul. Nah mungkin ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya juga. Berarti memang rezeki itu ngikutin itu sama kehendak Allah dan ikhtiar kita atau bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mumtaz, barakallahu fiik. Ini masuk betul firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang menjadikan seseorang kaya dan menjadikan seseorang itu merasa cukup, itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbicara tentang itu, siapa yang menjadikan manusia itu kaya? Apakah hasil usahanya sendiri atau Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu jawabannya tidak lain tidak bukan usaha seorang hamba itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak maka tidak bisa. Mau sehebat apapun orangnya, tapi kalau Allah bilang enggak ya enggak. Tapi kalau Allah bilang iya ya iya. Iya. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma syi'ta kana wa in lam tasha' aw wa in lam asha' wa ma syi'tu in lam tasha' lam yakun." Dan apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki
tidak akan terjadi apabila engkau tidak menghendaki. Fa'ala kulli hal, ya. Kita tentunya ditugaskan untuk bekerja, ditugaskan untuk berusaha. Tapi untuk hasil ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu kita itu enggak seluas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita taunya, oh ini berarti udah cukup mentok nih. Ternyata kata Allah enggak. Atau mungkin kita merasa kurang. Itu menurut kita, tapi menurut Allah enggak. Udah, itu cukup buat ente. Kalau ente dikasih lebih, takutnya ente kelewatan. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah murni manusia itu sendiri yang menciptakan hasilnya atau Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Allah Subhanahu wa taala jawaban dari segala jawaban pertanyaan antum itu, ya. Tetap semua di bawah masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ditugaskan untuk berusaha, adapun hasil tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan antum. Barakallahu fiik. Baik, cukup insyaallah ya. Udah jam segini, ya. Udah? Baik. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.